wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih telah menyempatkan atau menyediakan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu untuk menjadi narasumber untuk kedua kalinya ya Bu ya dalam kegiatan wawancara kali ini. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu khususnya mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas 5 di SDN Pondok Cina 3. Nah, setelah dianalisis berbagai masalah, kemudian saya tentukan beberapa solusi alternatif yang saya pilih. Yang pertama itu mengenai permasalahan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal hot berbasis pada materi debit Bu. Jadi rencananya itu di pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran PBL atau problem learning. Jadi artinya anak menyelesaikan soal permasalahan dalam pembelajaran tentang materi debit, kemudian berbantu media Papikon. Nah, Papikon ini Bu adalah media seperti penggaris ya, ada garis kilometer satuan volume seperti kilometer kubik, sentimeter kubik dan lain sebagainya. Jadi media tersebut nanti akan anak gunakan untuk mengetahui jika anak itu mengubah satuan dari kilometer kubik menjadi sentimeter kubik itu perubahannya dikalikan berapa. Nah, jadi setelah nanti anak berkelompok membahas permasalahan yang disajikan, kemudian anak menggunakan media tersebut. Menurut Ibu, apakah model pembelajaran tersebut berbantu media Papikon cocok digunakan atau tidak? Menurut saya untuk pembelajaran model seperti itu sangat cocok ya digunakan di SD dari awal pembentukan anak itu ya, karena pembelajaran model seperti itu membuat anak lebih kreatif. Nah, membuat anak menantang untuk anak memecahkan masalah yang diberikan guru, di mana guru memberikan masalah, terus anak diperintahkan atau diberikan tugas untuk mencari solusinya. Tentunya nanti kan pendapat dari anak itu akan berbeda-beda ya. Nah, disitulah anak ditantang bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana nih cara pemecahannya seperti itu. Nah, anak ditantang untuk berpikir kritis. Waduh, ini masalahnya ini nih, gimana nih caranya? Dan anak juga ditantang untuk bernalar kritis. Loh, kok masalahnya ini? Apa benar nih jawabannya? Bisa seperti ini? Apa bisa dibuktikan? Nah, terus di situ juga kita akan secara tidak langsung akan mengarahkan anak untuk ke pembelajaran secara coach ya, berpikir tingkat tinggi. Nah, karena anak juga kan nanti memberi jawaban juga kan tidak semua anak itu sama ya, tidak semua anak itu sama. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu menyatukan semua jawaban, diambil kesimpulan dan dicari jawaban yang paling benarnya. Nah, dari situlah anak-anak bisa menyelesaikan masalah dengan tidak istilahnya tidak menyingkirkan teman yang lain, atau bisa memadukan pikiran-pikiran dari ide-ide dari teman-temannya. Nah, di situ nanti juga anak akan bisa berpikir secara dewasa gitu loh, bahwa mereka itu memang semuanya itu punya jawaban dan semuanya itu tidak salah jawabannya, tapi hanya mereka memilih, harus bisa memilih di antara semua jawaban itu. Kalau disatukan, kata-kata apa atau jawaban apa yang paling benar gitu. Untuk medianya, dan untuk medianya saya rasa itu cukup sangat bagus ya, sangat bagus dan sangat membantu anak untuk lebih berpikir secara tingkat tinggi juga, karena di situ diperlukan pemahaman bagaimana nih caranya anak menjelaskan kepada teman-temannya bahwa jawaban mereka itu benar. Jadi mereka menggunakan benda-benda konkret sebagai contoh untuk menjelaskan bahwa jawaban mereka itu benar dan ini bisa dibuktikan seperti itu. Dan di sini misalnya kita menggunakan benda konkret apa ya untuk misalnya mengukur satuan volume dari kilometer kubik.
ke sentimeter kubik. Nah di situ kan anak kan ditugaskan pasti nanti mendemonstrasikan ya oleh gurunya, itu pasti disuruh coba buktikan jawaban kalian kelompok 1 misalnya, maju dan buktikan kepada teman-teman kalian apakah jawaban kalian itu benar dan coba buktikan. Nah di situ anak-anak pasti juga akan berusaha nih, wah ini harus dicari buktinya nih. Nah dengan begitu mereka akan mencari contoh benda konkret apa nih yang cocok, nah untuk merubah volume itu. Nah di situ juga setelah pembelajaran nanti mungkin anak juga tidak akan lupa ya, mungkin akan bermakna gitu loh di hati mereka tuh. Oh iya berarti dari hasil pembelajaran tadi cara mengubah volume itu oh seperti ini. Jadi selain mereka juga paham, teman-teman mereka juga memahami, dan itu juga membuat mereka senang gitu loh, membuat sambil bermain sambil belajar. Untuk selanjutnya Bu, yaitu mengenai kemampuan siswa dalam memahami konsep materi pembelajaran pada mata pelajaran IPA tentang sistem peredaran darah. Jadi Bu, setelah dianalisis ternyata kadang anak belum paham bagaimana urutan sistem peredaran darah besar atau kecil. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang diambil yaitu menggunakan model pembelajaran role playing atau bermain peran dengan menggunakan media monopoli games turnamen. Nah, rencananya itu Bu, dalam pembelajaran anak itu bermain peran seolah-olah menjadi darah atau bagian dari organ sistem peredaran darah. Jadi nanti anak juga dibantu dengan banner besar Bu, di situ nanti anak mengikuti arah dari urutan sistem peredaran darah. Jadi istilahnya anak belajar untuk menjadi bagian dari materi pembelajaran. Lalu setelah itu nanti anak dibantu dengan secara berkelompok memainkan monopoli games turnamen, game smart. Nah, jadi game tersebut monopoli itu kan biasanya memakai uang. Nah, kalau di sini dimodifikasi menggunakan koin. Jadi nanti di sana ada tantangan dan ada pertanyaan. Jadi nanti ketika anak kebagian kartu pertanyaan, mereka harus menjawab pertanyaan terkait materi sistem peredaran darah. Jadi di monopolinya tersebut juga dirancang, dimodifikasi gambar-gambarnya itu tentang sistem peredaran darah. Jadi nanti selain anak bermain juga tapi tetap belajar. Nah, menurut Ibu penggunaan media dan model pembelajaran tersebut apakah cocok atau tidak? Menurut saya itu sangat cocok sekali ya, karena untuk zaman sekarang ini atau pembelajaran model sekarang ini kita udah bukan lagi yang hanya guru hanya bicara dan siswa mendengarkan, tidak, tapi dituntut bagaimana caranya supaya siswa lebih kreatif dan berpikir kritis gitu. Jadi bagaimana caranya guru memberikan ide atau pembelajaran yang sangat baik itu untuk anak-anak dan menggugah gitu anak untuk supaya anak lebih oh iya materinya ini menyenangkan apa enggak, bisa paham apa enggak gitu. Nah di situ kalau bermain peran itu sangat bagus ya, apalagi di situ kan nanti ada banner yang tentang urutan-urutannya itu, dan di situ anak ada ditugaskan, oh kamu perannya sebagai darah, kamu perannya sebagai jantung, kamu sebagai pembuluh darah. Nah coba nanti kamu jelaskan kepada teman-temanmu gimana caranya cara bekerjanya itu aliran darah di dalam tubuh kita. Nah otomatis itu kan anak itu dia harus membaca, nah harus membaca dan bertukar pikiran dengan teman-temannya bagaimana nih caranya kita menjelaskan nih kepada teman-teman atau kepada ibu guru juga supaya jawaban kita itu sesuai gitu, benar dengan jalannya pembuluh darah yang sedang kita bahas ini. Nah otomatis itu anak akan berpikir kritis ya, apa yang harus dilakukan, nah terus apa yang harus dia cari dan baca untuk diketahui jalannya pembuluh darah itu, jalannya peredaran darah itu seperti apa. Di situ juga anak kan akan berkesan gitu loh, berkesan, wah dulu aku jadi pembuluh darah, dulu aku jadi darah, dan aku berjalannya mengalirnya ke sini, jadi istilahnya bermakna bagi anak-anak. Dan Medianya? terus kalau medianya itu
anak di sini bermain monopoli ya. Sebenarnya media untuk bermain monopoli itu juga bagus dan cocok juga. Di sini kan di apa ya di kreativitas guru ya. Kreativitas guru tuh gimana caranya supaya anak-anak tuh senang ya belajar. Nah, dalam pembelajaran ini digunakan media monopoli. Kita tahu anak-anak ini sangat senang bermain gitu loh. Jadi seandainya cara belajarnya sambil bermain, mungkin anak-anak itu akan mudah gitu, cepat paham dan juga tidak hanya bermain, tapi anak juga bisa mengambil mengambil materi atau mengambil pengertian atau apa yang mereka belum tahu itu dari permainan itu mereka akan paham gitu loh. Jadi memudahkan anak untuk memahami pembelajaran. Biasanya kan kalau pembelajaran IPA itu susah ya. Iya. Kalau kita lihat ke anak itu gini, pembuluh darah nih jalannya ke sini. Anak hanya berpikir ke sini kemana gitu. Yang mengerti cuma gurunya aja. Sedangkan anaknya itu hanya bengong melongo aja dengerin ke sini kemana. Itu namanya apa ya? Tadi kata bu guru itu apa ya gitu. Jadi anak bingung posisinya gitu. Tapi kalau mereka menjalankan langsung, apalagi dengan cara bermain, otomatis itu sangat bermakna bagi anak dan mempermudah anak memahami materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya Bu, untuk permasalahan yang ketiga itu terkait kemampuan siswa dalam kemampuan dalam membaca pemahaman. Jadi anak itu ketika membaca wacana rata-rata belum paham apa informasi yang mereka dapatkan dari teks. Nah, dari permasalahan tersebut, solusi terpilih itu menggunakan seperti yang pertama itu menggunakan model problem based learning atau berbasis masalah ditambah dengan metode mind mapping atau peta konsep. Jadi anak itu nanti ketika sudah diorientasikan dengan masalah, melakukan diskusi, anak juga nanti membaca teks, kemudian menuangkan informasi dari teks yang mereka baca ke dalam bentuk peta konsep. Nah, peta konsep ini Bu rencananya bentuknya agak besar, jadi nanti di kertas yang kalau yang besar berwarna, jadi anak nanti menuangkan informasi dari apa yang mereka baca ke dalam bentuk peta konsep dengan hias, lalu ditambahkan gambar-gambar dan sebagainya. Nah, menurut Ibu, apakah penggunaan model PBL dengan metode mind mapping tersebut cocok digunakan? Menurut saya itu cocok sih, sangat cocok ya. Karena kan kalau anak diberikan tugas seperti itu, otomatis anak akan berusaha ya bagaimana nih caranya nanti menjawab atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru mereka. Di sini guru memberikan tugas kepada anak itu untuk menyelesaikan suatu masalah, dan di situ otomatis anak akan mencari jawabannya dan mereka akan dibuat kelompok ya, dan mereka juga akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari sebelumnya. Tentunya mereka mencari tahu dulu ya, yang pertanyaannya ini dari bu guru nih. Tentunya mereka akan cari tahu dulu apa di Google, apa di YouTube, apa di buku gitu kan. Sekarang pembelajaran udah berbasis teknologi ya, jadi bisa manfaatkan yang ada teknologinya. Nah, setelah itu tentunya mereka juga akan apa nih yang kamu baca tadi? Wah, menurut aku sih tadi aku bacanya seperti ini. Terus kalau aku tuh seperti ini. Nah, berarti mereka kan harus menyatukan jawaban mereka. Ternyata yang ini hampir sama. Yang ini berbeda nih, berarti ada tambahan. Yang ini nih berbeda lagi. Berarti ada tambahan. Berarti jawabannya nih kira-kira seperti ini. Nah, mereka juga akan gini, dituntut. Berarti mereka itu selain berpikir kritis, mereka juga harus berdaya kreasi tinggi gitu, karena mereka akan membuat jawaban mereka tentunya tidak semua materi ditulis, tapi mereka harus membuat peta konsep gitu kan. Jadi peta konsep aja dibuat, dan bagaimana caranya supaya peta konsepnya itu nanti menarik perhatian teman-temannya gitu. Jadi tentu saja dibuat gambar yang menarik, diberi warna yang menarik. Nah,
di situ kan anak berpikir kreatif ya, kreativitas nih, gimana nih caranya supaya gambar itu bisa menarik perhatian teman-temannya gitu. Terus gimana caranya supaya mereka mudah nih untuk menjelaskan kepada teman-temannya bahwa materi yang mereka bahas tuh seperti ini, dengan tanpa membeberkan semua materi yang mereka dapat di buku-buku atau di mana-mana gitu, tapi mereka cukup merangkum saja dan mereka menjelaskan panjang lebar pada temannya melalui peta konsep. Nah itu makanya di situ sangat bagus sekali buat anak-anak ya, mengajarkan menggunakan PBL ini di sekolah. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang terakhir itu terkait kemampuan siswa dalam menulis pantun. Jadi kemarin itu setelah dianalisis permasalahannya itu anak masih kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasannya dalam menulis pantun. Jadi rata-rata anak masih bingung apa yang harus mereka tulis. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa solusi alternatif yang dipilih, dan yang dipilih itu adalah menggunakan model pembelajaran make a match atau berpasangan dengan media kartu pantun. Jadi rencananya Bu, dalam pembelajaran itu nanti anak akan istilahnya diberikan kartu, yang satu memegang sampiran, yang satu memegang isi. Jadi mereka nanti harus mencari pasangan dari kartu yang mereka pegang. Jadi mereka istilahnya memahami, oh ternyata kalau akhirannya ini, misalkan akhirannya I, di sampiran berarti juga harus mencari pasangan yang juga akhirannya I. Kemudian nanti juga dalam pembelajaran anak akan diminta untuk menyusun atau menulis pantun secara berkelompok dan juga sendiri. Untuk berkelompok itu nanti menggunakan kartu pantun tuh bentuknya itu agak besar. Jadi di sana itu ada gambar yang merupakan tema dari pantun yang harus mereka bikin. Jadi misalkan kalau di sana ada gambar tentang orang sedang olahraga, berarti misalkan jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Jadi mereka membuat pantun yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan saat sedang olahraga. Nah, menurut Ibu, penggunaan media dan model tersebut apakah cocok atau tepat digunakan dalam pembelajaran mengatasi masalah tersebut atau tidak? Ya, untuk saat ini tentu saja model pembelajaran seperti itu sangat cocok ya, karena apa ya, di situ diajarkan bagaimana anak untuk berpikir kritis juga dan kreatif juga. Di situ juga untuk memudahkan anak memahami pembelajaran yang sedang mereka pelajari ya. Misalnya gini, anak-anak hari ini kita akan belajar pantun. Nah, tentunya anak-anak kan harus tahu dulu pantun itu apa sih gitu. Terus bikin pantun itu seperti apa, kan gitu. Nah, supaya di sini kan guru juga kan dituntut tidak harus berfokus pada guru sekarang ya, tidak teacher center, tapi sekarang itu pembelajaran udah berbasis student center. Jadi guru itu hanya mengarahkan saja. Jadi guru hanya memberikan arahan saja gitu. Di situ guru juga bisa mencontohkan terlebih dahulu bahwa pantun itu seperti ini. Nah, ini yang dimaksud ini apa? Ini apa? Jadi kalau sampiran itu apa? Isi itu apa? Nah, di situ guru menugaskan supaya kalian lebih paham. Coba kalian cari apa yang dimaksud dengan sampiran, apa yang dimaksud dengan isi dalam sebuah pantun. Nah, sekarang coba kalian buat kartunya. Nah, kartu katanya, kartu kata kelas 1 kartu kata ya. Kartu kata yang berupa sampiran. Coba misalnya apa, bisa kamu tulis sampirannya apa. Nah, sekarang kalau ini kan sampiran itu maksudnya ya, artinya gitu. Sedangkan kalau isinya itu coba kalian cari setiap sampiran yang kalian bikin itu, cari apa isi atau artinya. Jadi kalian buat juga untuk dimasukkan ke dalam kartu katanya. Nah, nanti tugas kalian yaitu menjodohkan atau mencari pasangannya, mana yang sampirannya dan mana yang isinya. Dengan begitu anak akan mencari tahu benar nggak ini sampirannya ini, maksudnya isinya ini, benar nggak gitu. Jadi anak-anak itu bisa bertukar pikiran di dalam kelompok
benar nggak ini seperti ini, dan nanti kalau di dalam kelompok mereka sudah membahas masalah itu, tentunya anak-anak juga sedikitnya paham ya, karena kan bertukar pikiran gitu. Oh iya benar, ini sampiran, oh ini isinya gitu. Terus nanti kan mereka juga tentunya harus menjelaskan kepada teman-temannya, pasti kan didemonstrasikan gitu ya, sebagai bukti bahwa mereka sudah bekerja, mereka sudah menyelesaikan tugas yang diberikan guru gitu. Jadi mereka harus membahas atau memberikan penjelasan kepada teman-temannya gitu. Jadi kalau anak tidak memahami apa itu sampiran dan apa itu isinya, tentu saja mereka akan bingung, ya kan? Bagaimana mereka bisa menyampaikan ke temannya sementara mereka masih bingung. Tapi kalau mereka sudah memahami kartu katanya, apa yang ini termasuk sampiran, mana yang termasuk isi, tentunya mereka akan dengan mudah menyampaikan. Dan di situ juga disampaikan dengan cara bermain, misalnya nanti menunjuk kelompok mana nih suruh maju, coba dipilih nih mau sampiran yang mana, dan nanti disuruh cari, oh ini berarti isinya yang mana dari kelompok dari kartu kata itu. Jadi anak disuruh misalnya menempelkan di papan tulis, atau dua anak memegang yang satu sampiran, nah berarti jodohnya yang satu apa nih harusnya isinya, seperti itu. Itu sangat menarik bagi anak tentunya. Baik Bu, terima kasih atas informasinya, juga istilahnya solusinya ternyata banyak tambahan dari Ibu, semoga dan juga dari pengalaman Ibu yang luar biasa Bu ya. Terima kasih banyak, semoga dapat saya terapkan dalam pembelajaran khususnya mengatasi permasalahan tersebut. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.